Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini aku mau jelasin terkait mengenal kepribadianmu sendiri. Kenapa mengenal kepribadian itu penting? Karena kebenaran tertinggi dalam trading adalah Jack of all trades is master of none and a victim of all. Orang yang mencoba menguasai segalanya tidak akan menguasai apapun dan akan menjadi korban dari segalanya. Teman-teman menjadi lelah mengalami obesitas informasi karena mencoba misalnya menjadi sniper, scalper, investor jangka panjang sekaligus pemburu berita dalam satu hari. Itu adalah hal yang sangat mustahil. Izinkan aku mengutip perkataan dari Bruce Lee yang berkata bahwa saya tidak takut kepada orang yang berlatih 10.000 tendangan sekali, tapi saya takut terhadap orang yang berlatih satu tendangan 10.000 kali. Dan mulai hari ini, kita hentikan semua eksperimen teman-teman. Teman-teman harus mengenal diri sendiri dulu sebelum memulai trading di apapun ya. Mau trading futures, trading meme coin, trading apapun. Teman-teman harus mengenal diri teman-teman. Yang pertama adalah fase 1 yaitu audit kepribadian. Teman-teman harus mengenali senjata teman-teman. Setup trading itu ibarat baju zirah terbaik milik orang lain akan terasa berat dan kikuk jika tidak sesuai dengan ukuran tubuh yang teman-teman miliki. Karena setiap orang memiliki ukuran tubuh yang berbeda-beda. Ada yang langsing, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Setiap orang memiliki jubahnya yang berbeda. Sehingga sebelum teman-teman trading, teman-teman harus jawab jujur 4 pertanyaan ini. Nanti teman-teman buka buku apa buka kertas, teman jawab pertanyaan ini, aku jawabannya apa ya? Antara A dan B. Yang pertama, kita tentang waktu dan kesabaran. Teman-teman tipe yang mana? Apakah tipe A yang gelisah kalau diam dan butuh aksi cepat, atau B malas menatap layar terus dan suka analisa di pagi hari, pasang jaring, kemudian ditinggal beraktivitas? Kemudian pertanyaan kedua adalah toleransi dari rasa sakit. Teman-teman paling benci kalau harganya yang udah terbang tinggi dan teman-teman jadi ketinggalan kereta, sehingga teman-teman lebih rela rugi daripada ketinggalan pesta, atau B, teman-teman benci beli di pucuk kemudian harganya jatuh atau nyangkut dan lebih memilih buat ketinggalan kereta. Kemudian pertanyaan ketiga adalah sumber keyakinannya teman-teman. Yang pertama, teman-teman lebih percaya apa yang dilihat di chart, atau teman-teman yang B percaya apa yang teman-teman baca, teman-teman lihat di X dan lainnya. Yang kedua adalah fase memilih archetype, yaitu menu signature setupnya teman-teman. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tipe yang cocok buat teman-teman itu apa. Nih, setelah teman-teman jawab, teman-teman tentuin teman-teman tuh tipe yang mana. Ini terkait ranging ya. Apakah teman-teman archetype yang A, yaitu the momentum breakout, yang mengejar kereta dengan filosofi bahwa beli tinggi, jual lebih tinggi. Kita tidak peduli harganya murah, kita peduli harga yang sedang bergerak cepat. Setup spesifiknya bisa teman-teman buka 15 menitnya, 5 menit consolidation dan breakout. Cara kerjanya gimana? Cari koin yang sedang trending kuat hari ini, yang jadi top gainers. Kemudian teman-teman tunggu dia chartnya sideways itu gimana. Jadi chartnya itu nggak kemana-mana. Misalnya dari 100k ke 200k, balik lagi 100 ke 200 gitu, sideways terus dalam time frame 5 sampai 15 menit, kemudian membentuk pola kotak yang aku bilang nentuin support atau resistennya. Nah, ketika teman-teman udah menemukan itu, teman-teman bisa hajar kanan, buy di market, stop loss di bawah supportnya. Dan kelemahan ini sering terjadi shake out, sehingga butuh mental baja untuk cut loss yang cepat. Dan mental baja kalau misalnya koinnya naik lagi setelah teman-teman cut loss, apa yang teman-teman harus lakukan? Archetype B, the dash reversal, ini yang biasa aku lakukan dan ini archetypeku jujur, yaitu beli ketika koinnya itu berdarah, jual ketika koinnya udah mulai sembuh. Aku hanya mencari koin yang bagus yang sedang dihukum pasar secara berlebihan. Yang aku sebut dengan setup spesifik the major flush. Cara kerjanya gimana? Kita cari koin yang narasinya kuat, yang baru aja pump tinggi kemarin. Misalnya dia nge-pump ribuan persen, kemudian tunggu dia turun retracement. Pertama kali, biasanya aku nunggu sampai retrace di bawah 50% ya. Di 60%, 70% percayalah meme coin itu bisa sedalam itu, jadi teman-teman nunggu retrace-nya aja. Yang ketiga, jangan tangkap pisau jatuh. Tunggu sampai harganya mulai diam sideways di area bawah dan membentuk support kecil di time frame 5 sampai 15 menit. Kenapa kita harus menunggu dulu? Karena kita harus menunggu ada buyers-nya apa enggak. Jangan koinnya bener mati ditinggal sama orang. Kita menunggu ada pembeli selanjutnya yang mungkin bisa membantu kita untuk mengepamkan koinnya. Yang keempat, entry triggernya apa?
ketika dia menembus resisten kecil setelah dia udah hancur di harga bawahnya dan sideways. Stop loss-nya di mana? Di titik terendah low yang baru saja dibentuk. Kelemahannya ini adalah melawan tren. Kalau teman-teman salah, teman-teman gak cut loss, teman-teman bisa jadi pemegang tas abadi. Nah, archetype C adalah the narrative super intelligent. Filosofinya adalah jangan melawan arus berita. Di sini kita menunggangi ombak atensi manusia. Setup spesifiknya gimana? Di Catalyst Reclaim, yaitu cara kerjanya adalah fokus pada 1 sampai 2 narasi yang terpanas minggu ini. Misalnya Agent atau yang baru ini tentang Penguin. Teman-teman pilih pemimpin pasarnya. Pemimpin pasarnya tentu aja si Penguin. Tunggu berita negatif kecil atau kejenuhan pasar membuat harganya turun menembus support penting. Entry triggernya adalah jangan beli saat dia tembus ke bawah. Beli ketika dia ada reversal. Jangan pernah mengejar pisau jatuh. Kita nunggu pisaunya diangkat dulu. Dan stop lossnya di mana? Jika harganya kembali jatuh di bawah level yang baru diklaim tadi. Nah, ini yang penting adalah teman-teman harus melakukan latihan. Teman-teman udah menentukan yang satu, itu udah bagus. Teman-teman unfollow akun yang membahas setup lain yang tidak sesuai dengan teman. Karena apa? Kalau teman-teman melihat orang dengan menggunakan setup lain yang tidak sesuai dengan teman-teman, teman-teman akan cenderung untuk ingin mencoba. Aku mau nyoba yang B lah, aku mau nyoba yang C ya. Padahal teman-teman udah cocok yang A nih. Karena teman coba malah teman loss, kehilangan uang dan malah menyerah di market. Teman harus konsisten, pilih yang mana, jalan yang teman-teman pilih. Ketika teman pilih itu nanti semua adalah permainan emosi. Misalnya teman-teman adalah tipe yang naik kali 2 TP kemudian koinnya terbang, teman-teman akan jadi emosi. Padahal teman-teman gak lihat 99% meme coin yang teman-teman beli ujung-ujungnya jadi nol, gak ada harganya. Inilah pentingnya monogami. Teman-teman harus berjanji hanya akan mengambil trade yang 100% sesuai dengan signature setup pilihan teman-teman. Jika setupnya cuma 80% mirip, main. Jangan ambil karena kita butuh yang 100%. Lebih baik tidak trading sama sekali daripada kehilangan uang dan melatih otot yang salah. Yang kedua adalah dokumentasi visual. Ketika teman mengambil trade, screenshot chartnya saat masuk dan saat keluar. Simpan dalam folder khusus yang bernama signature setup. Dan teman-teman nggak perlu pakai uang langsung ketika trading. Teman-teman bisa menggunakan paper trading. Teman-teman screenshot, terus teman-teman tulis di kertas atau di catatan di HP atau laptop. Teman-teman catat, teman-teman beli di berapa, jual di berapa misalnya. Apakah chartnya naik ke situ, apakah teman-teman kena cut lossnya terlebih dahulu, itu teman-teman bisa lihat dari chartnya dan pergerakannya kemana. Kemudian review 20 trade. Nah, setelah teman-teman udah review 20 trade, barulah teman-teman berhenti, buka folder screenshot tadi dan cari persamaannya. Trade mana yang berhasil, bentuknya seperti apa, trade yang gagal, bentuknya juga seperti apa, dan contoh temuan. Misalnya setup reversal yang saya lebih sering berhasil adalah kejadian ketika sesi New York. Teman-teman cek sesi New York itu jam berapa, sesi Asia jam berapa, sesi Eropa jam berapa. Kalau teman-teman di sesi Asia, ini adalah alpha emas teman-teman. Jangan paksa trading di sesi yang bukan sesinya teman-teman, karena itu hanya akan membawa kerugian pada jangka panjangnya. Dan ini yang terakhir, mungkin quotes yang bisa aku sampaikan, yaitu teman-teman, jalan menuju master itu sangat membosankan karena kita akan melakukan hal yang sama berulang kali dan manusia itu gampang bosan. Jadi itu yang teman-teman harus latih, gimana caranya biar gak bosan. Teman-teman bakal tergoda melihat teman-teman lainnya yang menggunakan strategi trading yang lain, kemudian pamer profit misalnya di JP, di Penguin. Padahal teman-teman nggak tahu dia cuma beli itu sekali dan tidak pernah profit lagi setelah itu, kita nggak pernah tahu. Jadi teman-teman harus ingat ini, seorang amatir itu berlatih sampai dia berhasil melakukannya sekali. Seorang profesional berlatih sampai dia tidak bisa melakukannya dengan salah. Ini yang penting teman-teman. Jadi profesional atau mau jadi amatir yang hanya berhasil sekali. Pilih ciri khas teman-teman apa, pilih senjatanya teman-teman, dan silahkan beritahu di komen apa pilihan dari teman-teman. Dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.